Salam sehat sahabat, sahabat yang hebat, sahabat yang kuat, sahabat-sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sepakat dan tetap bermufakat untuk menjalani pola hidup sehat, sebab itulah wujud rasa syukur kita kepada Tuhan yang memberi kita kehidupan yang kedua dengan cuci darah untuk melakukan semua kebaikan. Semangat sehat! Beberapa teman bertanya, utamanya teman-teman yang belum lama cuci darah. Dia cemas karena setelah cuci darah beberapa kali beberapa bulan, lalu melakukan cek lab ureum maupun kreatinin, ternyata kreatininnya masih tinggi. Nah, biasanya cek labnya sebelum HD, kreatininnya tinggi, lalu cemas. Sudah cuci darah kok kreatininnya nggak turun, kok kreatininnya tinggi, gimana ini? Sahabat-sahabatku, ya memang begitu ya. Cuci darah itu bukan berarti lalu kreatinin, ureum, dan unsur-unsur lain yang tidak berguna itu lalu stabil rendah. Setelah dicuci lalu stabil rendah normal. Tidak seperti itu. Kreatinin, ureum, dan mineral yang lain itu akan naik turun bersamaan dengan terapi cuci darah. Saat kita dicuci, unsur-unsur itu turun. Lalu kita beraktivitas, makan, minum. Kreatinin dan ureum naik lagi, naik lagi, lalu dicuci lagi, turun lagi, naik lagi, turun lagi. Jadi sahabat-sahabatku, tidak apa-apa kalau kreatinin naik lagi. Kreatinin saya biasanya sampai di atas 9, antara 10 sampai 12 saat sebelum cuci darah. Kalau 2 kali cuci darah dalam seminggu. Kenapa? Karena saya punya aktivitas yang cukup baik, aktivitas fisik, masih bekerja baik, masih olahraga meskipun ringan. Jadi itu meningkatkan kreatinin. Tapi tidak apa-apa, Bagi pasien cuci darah, gak apa-apa kreatinin naik turun. Justru yang harus dipertimbangkan adalah temennya kreatinin, ureum. Ureum ini harus dipertimbangkan betul-betul. Di beberapa episode yang lalu saya sudah mengunggah perihal ureum harian. Ureum harian kita tidak boleh terlalu tinggi. Ureum harian kita tidak boleh juga terlalu rendah. Ureum harian yang terlalu rendah menandakan malnutrisi, kurang gizi. Ini juga berakibat buruk. Ureum harian yang terlalu tinggi, bisa dilihat saat sebelum HD. Kalau terlalu tinggi itu menandakan kelebihan protein, kelebihan makan. Ini juga berbahaya. Jika tidak dikendalikan akan menimbulkan masalah jangka panjang. Tapi kalau kreatinin tidak apa-apa. Itu sebabnya untuk menguji, untuk menilai adekuasi HD, kebersihan cuci darah, kreatinin sudah tidak dilibatkan. Untuk menguji kebersihan atau adekuasi HD atau kualitas cuci darah, hanya melibatkan ureum. Yang diperhitungkan hanya ureum. Nah, ureum inilah yang menyebabkan kita mengalami banyak masalah jangka panjang atau sehat jangka panjang. Kreatinin tidak.
kreatinin ini sangat vital penting untuk diketahui tingkat kreatinin dalam darah ya. Kreatinin itu kimia di dalam darah hasil metabolisme massa otot yang harusnya dibuang oleh ginjal, tetapi karena ginjal kita sudah tidak berfungsi, kreatinin terus menumpuk. Nah, sebelum cuci darah, tingkat kreatinin di dalam darah kita itu menentukan tingkat kerusakan ginjal kita. Ya, pengukuran fungsi ginjal, laju filtrasi glomerulus, ya EGFR itu melibatkan kreatinin. Urium pada saat awal tidak dilibatkan, yang dilibatkan kreatinin. Jumlah kreatinin dalam darah menentukan seberapa kerusakan ginjal kita. Ada rumus EGFR ya, mudah sekali menghitung laju filtrasi glomerulus untuk menentukan ginjal kita tinggal berapa persen. Nah, jadi sahabat-sahabatku tidak usah cemas, tidak usah khawatir, bahkan tidak perlu cek lab kreatinin lagi ya setelah ginjalnya dinyatakan bermasalah, gagal stadium 5, stadium akhir dan harus cuci darah. Gak usah dicek-cek lagi ya. Nah, seandainya teman-teman masih ingin mempertahankan supaya kreatininnya tidak tinggi ya, supaya merasa nyaman ya, merasa tidak cemas ya, boleh saja ya untuk mempertahankan supaya kreatininnya tidak naik terlalu tinggi. Antara lain yang pertama, batasi makanan tinggi protein, utamanya dari daging unggas maupun daging sapi atau kambing. Kenapa? Karena daging itu juga mengandung otot hewan ya, otot-otot hewan yang terdapat di dalamnya diolah, dibakar, lalu kalau berlebihan itu meningkatkan kadar kreatinin darah kita. Juga batasi aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang berlebihan, meskipun lalu kita merasa lebih sehat, tetapi itu juga meningkatkan kreatinin di dalam darah kita. Kreatinin hanya bisa dibuang oleh ginjal atau oleh proses hemodialisa. Jadi sahabat-sahabatku, mempertahankan kreatinin sesungguhnya juga sekaligus mempertahankan urium. Sebab itu banyak terdapat di makanan tinggi protein. Kita sebagai pasien cuci darah tidak dianjurkan makan protein berlebihan. Tidak dianjurkan. Protein tetap harus dibatasi supaya uriumnya tidak tinggi, supaya mudah dicuci, supaya darah kita terus bersih dan sehat dalam jangka panjang. Jangan salah ya, jangan menganggap banyak makan protein itu lebih sehat. Jangan ya, itu salah. Untuk pasien cuci darah yang sehat itu batasi protein, yaitu 1,2 gram kali berat badan sehari ya. Dalam satu hari asupan protein kita hanya 1,2 gram kali berat badan. Nah, makanan apa saja yang mengandung protein? Hampir semua makanan ya, termasuk nasi mengandung protein. Kalau kreatinin tidak ingin tinggi, batasi daging hewan. Ya, batasi secukupnya saja. Jadi sahabat-sahabatku, tidak perlu sering-sering cek kreatinin dan urium. Teman-teman yang masih baru, abaikan
abaikan kreatinin ya. Kecuali teman-teman yang punya keyakinan bahwa ginjalnya ini sesungguhnya bukan ginjal kronis ya, tetapi ginjal akut, masalah ginjal akut. Nah, boleh ya menguji terus kreatininnya secara berkala. Kalau kreatininnya rendah, maka ya tidak perlu cuci darah lagi kalau kreatininnya sudah normal dalam waktu yang tertentu. Tapi ingat, gagal ginjal kronis dan gagal ginjal akut itu mudah sekali ya penyebabnya. Kalau ginjal akut itu seketika tanpa penyebab yang jangka panjang. Kalau kronis bertahap. Kronis itu biasanya dari diabetes, dari hipertensi, dari obat, dari minuman-minuman. Kalau akut itu mungkin karena kecelakaan, mungkin karena batu ginjal. Jadi ketika masalahnya sudah diatasi, batu ginjalnya dibuang, kecelakaannya sudah diobati, maka ada kemungkinan kreatininnya turun normal sehingga tidak perlu cuci darah. Tapi teman-teman yang sudah mengalami proses bertahun-tahun karena hipertensi, karena diabetes, atau karena banyak minum minuman berenergi, ya, ginjalnya bermasalah, mengalami penurunan secara bertahap sampai terminal, lalu cuci darah, tidak perlu lagi ngecek-ngecek kreatinin ya. Nggak perlu buang-buang biaya, ya, buang-buang energi. Yang penting uriumnya dipertahankan supaya sehat jangka panjang. Jadi sekali lagi, jangan cemas dengan kreatinin yang naik. Perhatikan khususnya, ingat sekali lagi, khususnya hanya urium kita tidak boleh tinggi. Itu. Semangat sehat. HD Smart.